Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil web dari kelompok 1. Jadi ini web kami untuk materi pembelajaran kelompok 1, pengembangan matematika SD. Pertama, tentang web. Website ini dibuat untuk mempermudah peserta didik dalam mengakses materi pembelajaran matematika, khususnya pada topik pecahan dan bangun ruang kubus. Melalui website ini, siswa dapat belajar secara mandiri dan interaktif dengan tampilan yang sederhana namun menarik. Setiap materi dilengkapi dengan penjelasan singkat, tautan belajar online, dan evaluasi interaktif yang bisa langsung dikerjakan melalui perangkat apapun. Dengan adanya website ini, diharapkan proses pembelajaran menjadi lebih mudah, efisien, dan menyenangkan kapanpun, dimanapun peserta didik berada. Profil. Yang pertama, saya Katrina Shina Menge dengan NIM 125. Saya Yanti Bria, NPM 080. Saya Nomi Susanti Tanggela dengan NPM 122. Kita ke materi. Yang pertama, materi membandingkan dan mengurutkan pecahan. CP, murid dapat membandingkan dan mengurutkan berbagai pecahan termasuk pecahan campuran. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menentukan perbandingan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan urutan pecahan. Yang ketiga, peserta didik dapat memecahkan permasalahan perbandingan dan urutan pecahan. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan hasil perbandingan dan urutan pecahan. Pernahkah kamu membagi sebuah kue atau pizza bersama temanmu? Ketika kamu membagi kue menjadi beberapa bagian, misalnya menjadi 4 bagian, kamu mengambil 1 bagian, berarti kamu mengambil 1/4 bagian. Itu adalah contoh penggunaan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Secara sistematis, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari keseluruhan. Pecahan ditulis dalam bentuk A per B, di mana A disebut pembilang, angka di atas garis menunjukkan berapa bagian yang diambil. B disebut penyebut, angka di bawah garis menunjukkan berapa bagian keseluruhan dibagi. Contohnya, jika kamu memiliki 1 pizza yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar dan kamu mengambil 3 potong, maka kamu memiliki 3/4 pizza. Angka 3 adalah pembilang bagian yang diambil dan angka 4 adalah penyebut total bagian. Dalam materi ini, kita akan mempelajari berbagai operasi pecahan, mulai dari mengubah bentuk pecahan, menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, hingga membagi pecahan. Setiap topik akan disertai dengan penemuan rumus dan langkah-langkah detail agar kamu benar-benar memahami konsepnya. Nah, dalam materi ini kita akan mempelajari berbagai operasi pecahan, mulai dari mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa, contoh 2/3/4 atau dibaca dengan 2/3/4. Nah, di sini kita masuk dalam bilangan atau penyebut dan pembilang baru. Untuk langkah-langkah untuk mengerjakan itu ada: yang pertama, identifikasi bagian-bagian pecahan campuran. Yang kedua, kalikan bilangan bulat dengan penyebut. Yang ketiga, tambahkan hasil perkalian dengan pembilang. Dan yang keempat itu tulis hasil penjumlahan sebagai pembilang baru. Yang kelima, pertahankan penyebut tetap sama. Nah, selanjutnya kita masuk dalam materi mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Pecahan biasa dapat diubah menjadi pecahan campuran jika pembilang lebih besar dari penyebut.
Nah, untuk langkah-langkahnya itu, yang pertama kita pastikan pembilang lebih besar dari penyebut. Yang kedua, bagi pembilang dengan penyebut. Yang ketiga, ambil hasil bagi bulat tanpa koma sebagai bilangan bulat. Yang keempat, hitung sisa dengan rumus atau pembilang dan dia akan hasil bagi dan penyebut. Yang kelima, tulis sisa sebagai pembilang baru, penyebut tetap sama. Nah, selanjutnya untuk penjumlahan pecahan dan penyebut sama. Untuk langkah pengerjaannya itu, yang pertama kalikan pembilang pertama dengan penyebut kedua. Yang kedua, kalikan pembilang kedua dengan penyebut pertama. Yang ketiga, jumlahkan kedua hasil perkalian ke pembilang baru. Kalikan kedua penyebut ke penyebut baru. Yang kelima, sederhanakan jika bisa. Selanjutnya ada pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Langkah-langkahnya, yang pertama pastikan penyebut sama, yang kedua kurangkan pembilang, dan yang ketiga penyebutnya tetap sama. Jadi ini materi pecahan. Nah, di sini kami mempunyai LKPD. Untuk LKPD yang pertama itu mempunyai soal cerita. Cia memiliki sebatang coklat yang dibagi menjadi 8 sama Nah, di sini kami mempunyai LKPD yang sudah kami cantumkan. Yang pertama itu yang dalam LKPD itu kami cantumkan untuk soal cerita. Yang kedua itu juga sama seperti soal cerita. Dan yang ketiga itu di mana soal ceritanya itu kami mengambil tentang pizza. Yang kedua, materi bangun ruang kubus. Yang pertama, pengantar materi. Halo siswa-siswi, kali ini kita akan belajar tentang kubus, salah satu bangun ruang yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi, 12 rusuk yang sama panjang, dan 8 titik sudut. Meskipun terdengar seperti konsep matematika, sebenarnya kubus ada di sekitar kita setiap hari. Contohnya, yang pertama, es batu yang sering kita temui di toko. Yang kedua, dadu permainan yang kita gunakan saat bermain ular tangga. Yang ketiga, kado yang sering kita temui di rumah atau toko. Dengan mempelajari kubus, kita tidak hanya mengenal bentuknya, tetapi juga kita belajar menghitung luas permukaan dan volume kubus, sehingga kita bisa tahu berapa banyak ruang yang dimiliki sebuah kotak. Jadi ini contoh gambar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ke sifat-sifat kubus. Kubus memiliki 6 sisi dan semua sisinya berbentuk persegi yang sama besar. Yang kedua, rusuk. Kubus memiliki 12 rusuk dan panjang semua rusuknya sama. Yang ketiga, titik sudut atau vertex. Kubus memiliki 8 titik sudut di mana 3 rusuk bertemu. Yang keempat, diagonal bidang. Setiap sisi persegi pada kubus memiliki 2 diagonal bidang, yaitu garis yang menghubungkan sudut-sudut yang berlawanan pada satu sisi. Yang berikutnya, menemukan rumus luas permukaan kubus. Di sini ada gambar. Langkah 2, menemukan luas satu sisi. Langkah ketiga, menemukan banyaknya sisi. Langkah 4, menjumlahkan semua luas sisi. Langkah 5, contoh penggunaannya. Di sini ada menemukan rumus volume kubus.
Langkah pertama, mengamati kubus sebagai susunan kubus terkecil. Yang kedua, menghitung banyak kubus kecil. Yang ketiga, menyimpulkan rumus volume. Yang keempat, contoh penggunaan. Di sini juga ada link pembuktian rumus luas dan volume kubus. Contoh soal LKPD. Di sini ada 9 soal. Untuk luas kubusnya 3. Untuk volume kubusnya 3, dan soal campuran 3. Luas volume dan luas permukaan kubus dan volume kubus. Selanjutnya kita ke evaluasi. Jadi di sini ada evaluasi pecahan. Selanjutnya, evaluasi pecahan. Jelaskan dengan bahasamu sendiri apa yang dimaksud dengan pecahan. Berikan satu contoh pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Urutkan pecahan berikut. Selanjutnya, evaluasi pecahan. Nah, di sini siswa akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan pecahan dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini juga di aplikasi ini peserta didik akan mengerjakan evaluasi menggunakan di sini peserta didik akan mengerjakan evaluasi menggunakan media digital. Siswa akan mengerjakan. Nanti setelah selesai mengerjakan, siswa akan klik submit. Setelah itu hasil yang dari siswa mengerjakan itu akan tertera sendiri. Jadi ini evaluasi yang digunakan. Lalu yang berikutnya evaluasi kubus. Nah, di sini di evaluasi bangun ruang kubus, di mana juga siswa menggunakan aplikasi. Nah, nanti di sini siswa diminta melakukan kayak hitung luas permukaan kubus dan bagaimana siswa menemukan volume dan dengan panjang rusuknya. Dan di sini nanti siswa akan melakukan menuliskan jawaban dalam aplikasi tersebut. Nanti siswa akan menekan submit dan di situ akan ditampilkan beberapa jawaban yang benar dan beberapa jawaban yang salah dari aplikasi tersebut. Nah, di sini siswa akan mengerjakan sebuah soal yang terlibat dalam materi kubus. Nanti setelah siswa mengerjakan semua soal yang telah diberikan, siswa akan mengklik submit dan di situ siswa akan mengetahui dalam materi tersebut yang telah dikerjakan. Yang berikutnya ada kuis. Yang pertama, kuis pecahan, di mana kami mengerjakan kuis ini di aplikasi Wordwall. Jadi seperti ini tampilannya. Ya, ini klik seperti ini. Pecahan 4/8 dibandingkan dengan 1/2 adalah jika benar akan tercentang, tapi jika salah akan X. Ya, contoh lagi. Dari pecahan 2/5, 1/2, 3/4 urutan terkecil ke yang terbesar. Ya, salah. Jika salah akan tampilannya seperti ini. Jika salah, dia akan mengulang lagi. Ya, jadi seperti ini. Begitupun dengan kuis materi kubus. Cara pengerjaannya juga di aplikasi Wordwall.
Kita akan mencari ini. Jadi di aplikasi ini jawaban dan pertanyaannya itu digabungkan. Ini. Ya, benar. Salah. Jadi seperti ini website dari kelompok 1. Download materi halaman pertama. Oke. Kami akhiri ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.